Rasulullah, kalau takwanya sudah meningkat, apa yang bisa saya raih? Allahu Akbar. Sebelum kamu menghadap Allah di akhirat, Allah berikan beberapa keutamaan. Satu, Quran surah ke-65, ayat ke-2 sampai 3. Quran surah 65, At-Talaq, ayat 2 sampai 3. Lihat kalimatnya. Lihat ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat, wa may yattaqillah, dan siapapun yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Kita praktekkan lagi pelajaran kita. Lihat, yattaqi. Di situ di awal katanya ada satu di antara 4 huruf mudhari, tidak tadi? Ya, maka cara menerjemahkannya, lihat, siapapun yang bisa meningkatkan takwanya. Terus dia tingkatkan, continue dia tingkatkan, sampai future dia tingkatkan. Dan di situ dibuka dengan man. Man itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf yang menunjuk pada orang tanpa batas. Kata sambung nunjuk pada orang tanpa batas. Artinya mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, dia bisa berpeluang mendapatkan hasil dari peningkatan takwanya. Lihat persamaannya, saya buat persamaan. Jika takwa Anda meningkat, maka satu, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dialami. Singkatnya, Allah berikan solusi dari setiap masalah yang Anda lalui. Satu. Kalau Anda benar-benar bertakwa, kata Allah, saya minta Anda tingkatkan takwa, bukan cuma menuntut ibadah, tapi saya menginginkan hidup Anda mudah. Jadi kalau Anda takwanya meningkat, hidupnya, kata Allah, dijamin hidupnya mudah. Bukan nggak punya masalah, Bu ya. Bukan nggak punya masalah. Tapi ketika masalah itu akan dihadapi, Allah sudah jadikan mudah masalahnya. Saya ulang ya, sebentar, tahan sebentar. Jadi ketika Anda coba tingkatkan takwa kepada Allah, satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 At-Talaq, di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Persamaannya, Allah berikan jalan keluar, fokus, yaitu solusi dari setiap masalah yang dialami. Lihat persamaannya. Takwa berbanding lurus dengan solusi. Jadi kalau takwa Anda meningkat, masalah Anda diselesaikan oleh Allah. Bukan Anda nggak punya masalah. Orang lain punya masalah, Anda punya masalah. Masalahnya mungkin sama. Orang lain menyelesaikan puluhan tahun nggak selesai-selesai. Anda cuma puluhan menit sudah beres. Bukan karena masalahnya sulit, bukan. Tapi karena Allah permudah masalah Anda. Bisa di kantor, di rumah tangga. Anda jadi champion di kantor. Tapi di rumah tangga masalah sepele nggak pernah selesai. Padahal orang lain cuma senyum, masalah beres. Kalau Anda menemukan masalah Anda pernah tuntas diselesaikan, coba cek. Barangkali bukan Andanya yang kurang hebat, tapi kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Bagaimana mengeceknya? Coba cek sholatnya. Karena di antara makna takwa ibadah ritual. Cek sholatnya. Cek ibadah ritualnya. Cek ibadah sosialnya. Bukan karena Anda nggak pernah mendapatkan peluang, tapi mungkin Anda punya masalah banyak dengan orang. Pada orang ini Anda pernah berdusta, pada orang ini punya masalah, sehingga peluang-peluang kebaikan Anda tertutup karena punya persoalan ini. Bahkan mohon maaf, pada orang lain baik, pada orang tua sendiri punya masalah. Dengan istri sendiri bermasalah, dengan anak sendiri bermasalah. Bagaimana Allah bisa turunkan rahmat di rumah Anda, kalau di rumah Anda pun penuh persoalan? Cek. Ini poinnya. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Quran, jangan mengeluh. Karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Demi Allah saya katakan ya, kalau ada ayat keluhan di Quran, saya pertama kali orang akan mengeluh. Tapi tidak ada. Dan hebatnya orang takwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun, jangankan yang dia cari, yang belum dia temukan pun, aku akan mudahkan, kata Allah. Mudah rizkinya. Rizki. Awas hati-hati, Anda walaupun namanya rizki, tapi kalau nggak takwa tetap susah. Siapa nama Anda? Rizki mudah. Kok susah? Ya nggak tahu ya saya juga. Mungkin ini masalahnya. Paham ya? Dan mohon izin, mohon maaf. Fokus. Ternyata rizki di Quran bukan cuma materi. Bukan cuma uang, kendaraan, rumah, tidak. Tapi ketenangan juga rizki. Keturunan juga bagian dari rizki. Dan kadang-kadang, ketenangan itu walaupun tidak dipegang, kadang-kadang lebih penting, lebih diharapkan dibandingkan dengan rizki yang dipegang.